Beda tugas. Kalau kami tengahnya dibilang tuh mengambil alih tugas, ini tidak mau. Karena hari ini saya dihiruk terus di dalam lembaga juga. Karena saya dengan Tuhan jadi saya selamat. Ya. Kalau lembaga kuat, kita tangani masalah di luar saja boleh. Kita bisa hadapi dengan aman, tenang. Kami sendiri juga saling mengadu. Ini yang bahaya. Jadi kamu tidak seenaknya salah ketika kita diantam juga dengan aku. Nah, ini menyangkut korwil kerja kalau di wilayah satu di Pak Manfred. Sebentar saya akan komunikasi lagi supaya mohon diatensi. Ya, mohon dicek kembali. Jadi di sini aturan juga di sini bahwa bidikan pilpres selama 7 hari pelaporan itu masuk. Selebih dari itu tidak ada. Tapi kalau sekarang di pilkada ini melalui Perbawaslu nomor 9 itu dikurangi 5 hari. 5 hari saja pelaporan. Jadi dari tanggal 28 sampai tanggal 2 sekarang ini batas terakhir. Kalau mulai besok itu kadar luar sah. Ingat, ya, supaya kita jangan salah berpikir. Karena kita dikurangi 5 hari saja dari 7 hari. Jadi dia berkurang 3 hari. Itu sesuai dengan aturan di Perbawaslu nomor 9. Kalau sudah ada Bapak Ibu juga ini zamannya online ya. Kalau dulu manual baru susah kita dapat informasi. Ya, sekarang kita belajar juga kembali. Iya, ini supaya kita bisa mengetahui bersama. Ini yang pertama yang kami bisa jawab. Hasil seperti ini yang disampaikan itu di distrik lain juga sama. Yang mereka datang menyampaikan di tempat ini. Kita mau proses cepat dan tidak. Kalau kami bertiga ada itu baru cepat. Kami panggil telepon juga setengah mati ya. Jadi mereka itu ada di mana? Itu yang kami bingung juga. Ya. Ini tidak bisa panjang lebar karena ini bukan wilayah kerjanya kami sebagai ketua. Kalau fungsi kontrol sebagai lembaga kami menerima, ya. Maksudnya itu kami menerima menjaga nama baik lembaga ini. Itu saja. Selebihnya itu kalau kita kumpul rapat internal barulah akan ada solusi. Sasarannya kepada siapa kita sampaikan untuk mereka menindaklanjuti. Itu saja. Itu fungsi pengawasan daripada lembaga ini. Yang jelasnya kan yang punya suara itu rakyat. Yang jelasnya kepada KPPS kita undang pembenarannya, keabsahannya itu seperti apa. Langsung kita menanyakan mereka. Selain itu saksi yang kita tempatkan itu PTPS yang bersamaan gandeng dengan KPPS. Kami akan tanya dia apa benar yang dilakukan atau tidak. Proses itu kita mau lakukan, ya kita melahirkan melalui aturan, ya, surat tertulis yang kita harus sampaikan ke KPU. KPU mengakomodir jajarannya, kita Bawaslu itu akan akomodir, lalu kami jadi mediator. Hak suaranya siapa? Rakyat yang kita panggil, kita suci. Itu prosedurnya. Tetapi kami tidak berjanji kami akan lakukan semaksimal juga, karena ada dibatasi. Kalau kami lakukan sampai ke dalam, kami juga akan dikenakan etiknya. Ini menyangkut bibida ya. Sudah puas kah atau mungkin mau disampaikan lagi? Selain itu, sebelum kami melangkah ke yang satu ya, ini kan masing-masing punya pemohon, jadi harus sampaikan tuh masing-masing, tidak boleh sama. Sudah kan? Ini Pak Ketua, ini salah satu hal yang perlu kita bisa penjelasan lebih detail itu tentang wilayah kerjanya dari Pak Dogopi ya. Karena mengingat kemarin pleno di atas itu sebenarnya putusan dari Bawaslu itu harus ada di atas, karena semua tidak ada, Panjus distrik pun tidak ada, karena mereka melakukan pleno ini secara tersembunyi dan malam hari mereka lakukan. Jadi kalau bisa kami sampaikan juga ke Pak Ketua untuk menangani persoalan ini kalau bisa lebih cepat, karena kami malas tunggu, karena kami bukan mendapati persoalan ini bukan baru, tapi berdasarkan pengalaman dulu pemilihan DPR juga sama hal terjadi sekarang juga. Karena kalau kami mengikuti sampai sekarang itu tetap kami akan bentrok. Penyesuaian kami pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Dan saya juga tolong ke Pak Ketua kalau bisa tangani lebih cepat. Artinya sampaikan ke Korwil supaya menangani lebih cepat paling baik. Baik, saya menerima ini apa masukan ini.
Setidaknya ini tidak seharusnya kami pimpinan langsung berdiri di sini menerima, itu tidak etis. Harus ada administrasi yang harus dilengkapi, yaitu nomor surat permohonan itu perlu diagendakan oleh staf. Tapi semua kantor juga seperti ini yang kita sudah lihat bersama, kondisinya seperti ini. Ya, dengan demikian kami juga bisa sampaikan ketika ada administrasi yang jelas, itu baru nomor pendaftaran, waktu kapan, tanggal berapa, siapa yang menerima laporan itu, yang melaporkan itu siapa, yang menerima siapa, itu baru legal. Kalau kami menerima, kami saling baku tipu menipu. Iya, secara lembaga itu seperti itu, dia punya aturan mekanismenya. Setelah itu kita bertanggung-jawab di muka MK atau di mana, hal itu duluan orang akan lihat. Sejak itu siapa yang datang, ya komponen masyarakat apa saja yang datang, hal itu yang orang akan menanyakan nanti. Ya, setelah itu orang cross check sampai kepada tugas perpanjangan tangan seperti yang disampaikan. Sekarang mereka mengambil data seperti LHP, laporan hasil pengawasan. Orang juga belum masuk sampai di sini. Hasil laporan pengawasan disampaikan di sini, baru pengaduan datang. Itu kita bisa cross check sama-sama. Kejanggalannya di mana? Tapi itu juga mereka belum datang sampaikan ke kami di pimpinan. Jadi kami mau patokan seperti apa? Dengan dasar kami bisa tidak. Hal itu. Kami dibingungkan juga sekarang. Kami saling membingungkan dengan kondisi ini. Dan kami sudah tahu semua ya. Bukan ini hal baru, tapi proses dan prosedur itu yang Bapak Doran datang ke tempat ini menyampaikan dengan kondisi yang sudah terjadi di lapangan. Ya, jadi selebihnya itu kami akan menyampaikan dan kami akan kerja semaksimal ya. Tapi kami tidak berjanji untuk kami akan kerja. Ya sebatas aturan kami akan menjawab untuk menyampaikan. Karena saya sendiri tidak bisa ambil keputusan. Ya, atas nama lembaga saya menyurati menyampaikan untuk datang melaksanakan tugas itu boleh sebagai fungsi pengontrolan di lembaga ini. Ya, di wilayah 3 juga demikian, sebentar kami akan tulis surat lalu sampaikan ke pimpinan provinsi atensi seperti apa. Ya, karena kami dengan kami sendiri tidak saling menghargai, tidak ada harmonisasi. Jadi kami sampaikan tingkatan yang satu di atas kami. Itu baru nanti akan ada solusi atau apakah ada yang sama. Hasil juga kita juga semua yang akan nikmati di sini. Entah baik atau tidak baik. Setuju. Itu demikian. Lepas. Ormas, maka itu minta maaf izin lagi. Ini berkaitan dengan nanti waktunya. Kalau bisa saya minta tolong itu, mungkin kami masyarakat distrik Bida, toko, kepala suku semua kami hadir. Kemudian hadirkan PPD, hadirkan Bawaslu, Ketua PPD, sekretaris, semua kami duduk bicara keputusan langsung dengan Bawaslu bagaimana. Cuma tanya supaya masalah itu kita clear dari sini. Jangan sampai kalau kita kembali ke atas akan undur-undur sampai kita sendiri masalahnya tidak akan diselesaikan. Ini yang kami minta tolong tanggapan. Kami sebagai pimpinan di sini kami sampaikan, teman saya kami sampaikan kami punya tugas fungsi pengawasan, bukan penyelenggara, itu beda. Jadi hal pengawasan kami akan menyurati ke KPU. Nah, hal itu saja di sini. Kalau kami ada di sana, kami ya bagian dari mediator, ya, mediasi persoalan ini untuk menemukan solusi. Yang kami undang tuh rakyat dengan yang punya suara dengan penyelenggara. Saat itu seperti apa yang kita lakukan? Itu saja selebihnya kami punya tugas di sini. Jadi kapasitas kami di sini hanya fungsi pengawasan. Hanya itu, kalau selebihnya itu KPU punya tugas. Jadi mereka akan koordinasi kerja dengan DPD. Kalau kami bagiannya kami akan sampaikan ke Pandis. Fungsi kontrolnya seperti apa dilakukan pada saat hari H, tanggal 27. Saya lihat tuh siapa anggota dia mondar-mandir di pasar Narot tadi terus. Ibu Carolina. Makanya ambil. Itu saya sudah lihat. Dan saya sampaikan bagaimana di atas prosesnya seperti apa. Sampai sore itu saya sudah lihat dia ada di atas motor terus. Tapi saya tinggal apakah ada laporan tidak. Dua koordinat yang masih di atas, jadi fungsi pengawasannya dia sudah bagi. Itu satu. Tetapi selebihnya yang mengatasi nanti kepada Pak Manfred. Jadi Pak Manfred seperti apa yang dia mau lakukan, kami sebagai pimpinan hanya saja kami menerima, ya, menerima. Kalau kami menolak pun juga memang itu tidak etis.
Jadi barang bukti lanjut tindak lanjut proses seperti apa itu harus kita tampung dan menerima. Dalam waktu yang tepat kita mengkaji. Itu lebih penting. Ya, demikian. Selebih dari itu meminta kita untuk atensi korbit yang bersangkutan ada. Jadi nanti dialah yang akan bertugas. Ya kami sebagai ketua akan mendampingi Bapak. Izin lagi Pak Ketua, ini menyangkut dengan kami punya Pandis Carolina ini. Dia ini sementara dari awal itu sudah menilai dan melihat cara kerjanya PPD-PPS. Dari ketua PPD dengan ketua Pandis itu mereka tidak kerjasama, tidak awasi begitu. Sampai sekarang dia sebelahnya sudah pisah. Dia di memihak masyarakat, sedangkan PPD dengan PPS sendiri. Kalau Pandis ini sudah di memihak masyarakat. Jadi paling kami punya masyarakat ini, kami masyarakat punya aspirasi itu yang akan sampai ke nanti Pandis. Semua persoalan kita sudah laporkan ke dia juga. Tanggal 2, 8, 29, 30, tanggal 1 sekarang tanggal 2. 5 hari. Kenapa belum datang bawa LHP? Bahkan timbang barang itu. Laporan itu penting, datang bawa di sini. Hasil pengawasan itu, ya bukti pertama. Ketika laporan yang lain bawa datang, ya kami tugaskan perpanjangan tangan. Tugas itu mau laksanakan hal-hal seperti ini. Di sana siapa yang membuat masalah apa dan lain-lain. Ketika laporan dari pengaduan dan lain sama atau tidak kita mau timbang. Kalau tanpa bukti kami juga tidak bisa. Betul, kakak. Itu kalau laporan itu, lalu begitu kejadian malamnya kami datang ke sini. Sudah laporan secara lisan. Tanggal 30. Jangan lisan. Kalau hukum itu tidak boleh lisan. Kalau tulisan nggak ada, karena kami masyarakat. Ada. Tapi yang bawa itu Pandis, bukan kamu masyarakat. Siap. Jadi masyarakat itu yang bawa. Tidak. Nanti kami Harus bawa oleh Pandis kalau LHP. Kalau mau laporan pengaduan boleh masyarakat bawa datang. Siap. Itu beda. Ya. Itu beda ya. Kalau pengaduan siapa dia yang dipercayakan, pelapor dia yang harus bawa. Pak Ketua, Kalau memang LHP itu tugas melekat daripada Pandis. Dia punya pengawasan langsung melekat. Dia bawa datang secara hierarki kepada kami sebagai komisioner. Sebelum masalah-masalah itu datang, kami pelajari dulu supaya kami bisa hadapi masalah, menyampaikan. Kalau memang seperti itu semuanya terbengkalai. Kita mau percaya siapa yang dibenarkan, siapa yang disalahkan itu siapa. Sekarang, ketika semua benar, ketika semua salah, itu yang menjadi masalah hari ini. Ini persoalan. Jadi proses untuk selesaikan persoalan dan lain-lain apa yang tadi kita sudah bicara. Demikian, Pak. Kalau kita bicara sampai jauh hari juga, antara itu saja yang kita akan jelaskan juga. Ya. Nanti yang lebih jelas sampaikan ke KPU lagi. Karena yang rekap data itu KPU, kita di sini hanya mengawasi. Ya. Jangan sampai hasil perbedaan dengan rakyat. Nanti kita komunikasi ke KPU dulu. Di sini sebatas laporan yang bawa datang ke sini untuk kita menerima. Ketika ada masalah kita sampaikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Bagian itu saja kalau kita dibahas di sini. Karena surat itu yang menentukan orang tidak. Kalau tanpa surat, Izin pimpinan, terkait persoalan ini kami sudah buat surat bersama Bawaslu distrik. Kami sudah mengambil keputusan dan persetujuan dari Pandis. Dan sekarang saya sudah hubungi dia ada di perjalanan. Saya berharap masyarakat bisa di sini supaya kita persoalan ini kita bisa kirimkan di sini hari ini. Mungkin seperti itu ya. Karena persoalan ini waktu mepet jadi kita tidak bisa lama. Banyak distrik juga yang mereka mau jadi. Hari ini saya kita berdirikan. Pandis saya sudah telepon dia ada di perjalanan. Mungkin seperti itu pimpinan. Bisa ada nomor HP, kami sebagai Bawaslu juga kami susah hubungi korbit yang bersangkutan wilayah kerja. Ini punya nomor HP ada. Ada. Bukan. Kita saling menunjang ya. Di sini. Pak Manfred. Logo pihak kan. Ibu Yuli Mence, kita susah komunikasi. Oh betul. Itu anak itu terlalu brutal di lembaga ini. Dia sewenang-wenang memberhentikan PPD dan lain-lain. Ada peringatan. Jangan terlalu brutal. Semua itu punya kode etik. Yo, kasih tahu, bicara. Kita punya pelanggarannya seperti ini, itu harus kasih tahu. Jadi Manfred itu harus datang di sini. Tanpa peringatan, langsung keluarkan rekomendasi untuk kasih keluar PPD dari distrik Panjai Timur. Loh,
harus ada peringatan. Manfred harus ke sini dulu. Saya dipecat tanpa bukti yang jelas. Kalau macam form, iya, sabar. Sabar. Kalau memang form, bidannya sudah ya. Ya. Sudah, jadi Bapak dorong bergeser. Siap. Sekarang Bapak dorong bergeser. Nah, selesaikan atas menganalisa secara hukum persoalan itu. Ketika kita menugaskan ke KPU, bisa kita kerja sesuai dengan aturan. Jadi di sini kami juga di sini dapat sampaikan wilayah kerjanya masing-masing. Kami kemarin di wilayah kerjanya kami turunkan juga sesuai itu harus kita ikuti. Kalau memang itu terjadi persoalan lain, berarti dampaknya kembali. Korwil yang bersangkutan dengan KPU punya masalah. Karena tidak ada interogasi ya secara cepat. Melalui apa? Tindakannya kami proses rapat internal melahirkan suatu rekomendasi itu tanpa dikecualikan 3 korbit yang bersangkutan itu ada dengan timbang masalah laporan yang dimasukkan di situ kita tuangkan dalam berita acara rekomendasi itu. Lalu kita sampaikan KPU seperti apa tindakan mereka. Kami juga menunggu itu prosesnya seperti itu. Ya, terjadi persoalan di lapangan kita masing-masing. Jadi di sini tindakan seperti ini yang kita buat. Ini semuanya juga kita saling jaga menjaga. Tetapi kami juga yang sendiri membuat juga kami membesarkan masalah juga. Karena kami dengan proses seperti ini tidak menyampaikan kepada yang bersangkutan merasa kita dibimbing, ya dibimbing lagi atau diberikan informasi. Ya,